Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Teman-teman dan pemirsa semuanya, teman-teman yang sedang mencintai dan semoga juga lagi dicintai, setinggi-tinggi puji, sedalam-dalam rasa syukur kepada Ianya Zat yang Maha Mulia, Ianya Zat yang menciptakan cinta, yang memberi cinta, yang menanamkan cinta dalam diri kita dan yang membuat orang lain mencintai kita. Juga tidak ada cinta kecuali diciptakan oleh Ianya yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau merupakan manusia yang sudah mencintai kita sebagai umatnya sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan. Beliau sudah mencintai kita, dan semestinya juga ada respon dan respek cepat dari kita, akan ada cinta yang besar kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya dan para pemirsa di rumah, dalam program Lensa Kolbu kali ini kita akan membahas dengan tema hidup indah karena cinta. Kenapa ini penting dibahas? Karena mau tidak mau kita harus pastikan ada cinta di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita pasti membutuhkan yang namanya cinta. Tapi kita perlu tahu apa itu cinta. Apakah sering sekali kalau hanya berbicara tentang cinta, kita pasti berpikir hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu cinta. Al-Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan tentang cinta. Al-mahabbah, cinta itu adalah iradatu ma tarahu wa tazannuhu khaira. Sesuatu yang kita inginkan dan yang kita inginkan tersebut kita anggap itu baik untuk kita. Ya. Cinta itu yang pertama secara dasar adalah sesuatu yang kita inginkan dan itu kita anggap itu baik. Jadi hati-hati. Misalnya nih, ketika kita punya pasangan dan posisi kita serba salah saja, kanan salah, kiri salah, mau ngapain aja salah, berdiri salah, duduk salah, kemana aja salah di mata orang kita cintai. Hati-hati, ada cinta yang rusak sedang diberikan kepada kita. Karena konsepnya cinta itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan kita anggap itu baik. Ketika kita menganggap itu tidak baik, kita melihatnya tidak baik, maka ingat di sana ada cinta yang sedang rusak yang diberikan kepada kita semua. Jadi jangan terlalu pede kita. Orang bersama kita anggap dia mencintai kita. Ada yang cinta, ada juga yang tidak. Secara dasar itu pertama. Namun kita juga harus tahu, ketika orang yang mencintai kita selalu menyalahkan kita, selalu membatasi kita, itu juga ada benarnya. Karena memang konsepnya cinta itu memelihara.
Konsep cinta itu adalah memelihara, ya, menginginkan dan memelihara. Bukan hanya menginginkan hanya untuk diri sendiri, bukan. Memelihara cinta dan memelihara yang dicintainya. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan saking dalamnya bentuk cinta tersebut adalah li'annal mahbuba mahbubul mahbub wa rasulul mahbub mahbubun wa muhibbal mahbub mahbubun. Orang yang sudah cinta itu dia akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh yang kekasihnya, yang dicintainya. Ya, orang yang cinta kepada kekasihnya, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Pertama. Yang kedua, dia akan mencintai apapun pemberian dari kekasihnya, orang yang dia cintai. Apapun itu pemberiannya. Kemudian dia akan mencintai orang yang mencintai kekasihnya. Misalnya gini, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta, Maha menciptakan cinta. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang benar-benar cinta, pertama kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa? Allah cinta kepada hambanya yang taat. Kita juga harus cinta dengan hamba yang taat. Jangan kita musuhi manusia-manusia yang taat, orang-orang alim, orang-orang soleh. Jangan kita musuhi. Allah cinta kepada mereka. Allah cinta kepada Nabi Muhammad, kekasihnya. Kita juga mesti cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua tadi, kita mencintai apapun pemberian kekasih kita. Allah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri, kita punya anak misalnya, Allah beri anak, kita cintai anak kita, kita jaga anak kita. Allah beri teman kepada kita, kita cintai teman kita. Allah beri orang tua untuk kita, kita cintai orang tua kita. Allah beri Al-Quran, kita cintai Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita mencintai orang-orang yang mencintai kekasih kita. Siapa? Nabi Muhammad cinta kepada Allah, kita cinta kepada baginda Nabi. Ulama cinta kepada Allah, kita cinta kepada ulama. Orang soleh, orang alim, kita mesti cinta, itu pertama. Ya, itulah pertama secara dasar cinta. Cinta. Yang ini mesti kita hadirkan di dalam hati kita. Kita harus bisa mencintai. Nah, coba saya tanya, kira-kira teman-teman di sini mau dicintai, mau mencintai atau mau dicintai? Ayo, yang teman-teman yang laki-laki, mau mencintai atau lebih mau dicintai? Ayo, ngomong. Halo, assalamualaikum. Ayo, lebih mau dicintai atau mau mencintai? Dicintai. Yang laki-laki lebih mau mencintai atau yang dicintai? Dicintai. Betul? Itulah kesalahan yang fatal. Kebanyakan kita lebih mau, hanya ingin mau dicintai saja, sehingga lupa untuk mencintai. Itu kesalahannya, yang sering bikin luka, yang sering bikin ngedon, yang sering bikin sedih besti, itu adalah terlalu menginginkan dicintai, tapi tidak pernah berusaha untuk mencintai. Kalau kita berkaca dengan seseorang manusia tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih sibuk dicintai atau lebih sibuk mencintai? Beliau lebih sibuk mencintai, sehingga saking cintanya, saking sibuknya beliau mencintai, ketika beliau Nabi Muhammad dakwah ke negeri Taif, sehingga dilemparin batu, dicaci maki, beliau masih mencintai, sehingga beliau dizolimi, tapi dia doakan, ya Allah ampuni mereka ya Allah, fa innahum la ta'lamun, mereka tidak tahu ya Allah,
Mereka tidak tahu, ya Allah ampuni ya Allah. Disakiti pun, dizolimi pun, Nabi masih sibuk mencintai. Nabi Muhammad setiap hari dilemparin kotoran, dicaci maki sama orang kafir. Ketika orang kafir itu sakit, disuguhi makanan, didatangi, dijenguk. Nabi sibuk cintai. Sehingga buktinya saat ini, apakah Nabi kurang cinta? Tidak, banyak sekali, bahkan semua cinta menuju kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama kita harus selalu mencintai, jangan terlalu ingin dicintai saja sehingga kita lupa dan membuat kita terluka dan sedih. Nah, bagaimana kita mengetahui cinta yang sebenar-benarnya, dan kemudian bagaimana kita bisa menjadi orang yang mencintai, bukan hanya dicintai tapi juga mencintai, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد باني. Baik, kita lanjut dari kajian kita, pembicaraan kita yang sebelumnya. Lebih baik jangan terlalu suka, jangan terlalu menginginkan dicintai sehingga lupa untuk mencintai, sehingga kita hanya menjemput keluka dari cinta yang kita punya. Karena baginda Nabi sibuk mencintai sehingga timbul cinta untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Qais pernah berkata kepada Laila, "Ya Laila, apakah kamu tahu siapa orang yang paling sedih di dunia ini?" Orang yang paling sedih di dunia ini adalah bukan orang yang kekurangan harta, bukan orang yang selalu dizolimi, bukan orang yang selalu caci maki, tapi orang yang paling sedih di dunia ini adalah orang yang mempunyai cinta, orang yang mempunyai cinta tapi cintanya tidak mempunyai kekasih. Dia mempunyai cinta tapi dia tidak mempunyai kekasih. Ya, dia punya cinta tapi tidak mempunyai kekasih. Itu yang pertama. Kemudian, apakah kamu tahu siapa orang yang paling terluka, paling terluka di dunia ini? Orang yang paling sedih di dunia ini bukan orang yang kekurangan harta, bukan orang yang selalu dicaci maki, tapi orang yang sangat terluka adalah orang yang sangat mencintai seseorang, mencintai sesuatu, tapi sesuatu tersebut tidak ditakdirkan untuknya. Betul luka? Kita mencintai sehingga bertahun-tahun kita mencintainya, kita merawat rasa cinta, tahu-taunya itu tidak ditakdirkan untuk kita. Itu sangat luka. Sehingga terus bagaimana kita untuk menjaga sehingga kita tidak jatuh dalam luka? Makanya kita jangan terlalu hanya untuk ingin dicintai saja. Harus mencintai. Cinta akan datang ketika kita mencintai. Cinta akan datang kalau kita sudah mencintai. Itu. Kemudian kita juga harus cinta tersebut harus tahu, memang cinta yang sebenarnya bukan hanya omongan saja, tapi harus kita buktikan cinta tersebut. Kemudian apa itu cinta yang benar-benar cinta? Jadi kita sering sekali, apalagi yang perempuan, itu sering kali tertipu. Aku cinta padamu sayang, pret lah itu. Bullshit lah, gak ada. Jadi cinta yang sebenarnya ini ya harus tahu. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad itu menjelaskan satu hadis bahwa
sidqul mahabbah thalathu khisalin. Tanda cinta yang sebenar-benarnya, cinta sejati itu ada tiga. Ada tiga. Kalau ini betul-betul cinta, kalau ngomong saja saya sanggup ditabrak ojek di jalanan demi mempertahankan cinta, enggak ada itu. Jangan dipercaya. Tapi kalau dia membuktikan dengan tiga cara ini, maka yakinilah itu cinta yang sebenar-benarnya. Yang pertama, sidqul mahabbah thalathu khisalin, ada tiga tandanya. Yang pertama, ayyakhtara kalam habibihi ala kalami ghairihi, lebih mengutamakan ucapan, kata-kata, kalimat dari kekasihnya daripada ucapan yang lainnya. Lebih mengutamakan ucapan kekasihnya, kata-kata kekasihnya dari ucapan yang lainnya. Misalnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita salat. Aqimis shalah. Allah suruh kita salat. Ketika ada pilihan, ada yang ngajak sholat, kemudian ada yang ngajak main. Yang cowok ngajak main futsal, yang cewek ngajak main nonton konser. Dan ketika dia lebih mengutamakan panggilan Allah untuk sholat, maka ini dia adalah sangat cinta kepada Allah. Ini membuktikan memang itu ada cinta kepada Allah. Tapi dia lebih mengutamakan ikut konser, cintanya kepada Allah itu sudah diragukan. Sudah diragukan. Allah perintah kita puasa. Allah perintah kita puasa, kutiba alaikumus shiyam. Allah perintah kita puasa. Namun ada yang ngajak, yuk kita makan yuk. Enak banget burger, apalagi ke siang-siang waktu panas, minum TS, minum apalagi yang seger-seger di siang hari. Ada yang ngajak, kemudian Allah mewajibkan kita untuk puasa. Ketika kita lebih memilih firman Allah, kita memilih perintah Allah, maka itu membuktikan kita sangat cinta kepada Allah. Tapi kita lebih memilih ajakan orang yang ngajak minum seger-segernya padahal itu dilarang dalam agama, maka cinta kita itu diragukan, cinta kita bermasalah. Yang ketiga, yang pertama, yang kedua, ayyakhtara majalasatu habibi ala majalasatu ghairi. Tanda yang kedua itu adalah orang yang cinta kepada kekasihnya, yang betul-betul cinta. Orang ini selalu ingin berada di dekat posisinya, lebih mengutamakan posisi kekasihnya daripada posisi yang lainnya. Kalau orang cinta itu pasti dia selalu ingin bersama, ya kan? Jauh sedikit sudah rindu, jauh sedikit sudah rindu. Berapa sepasang kekasih kalau udah pisah dari kebersamaan, udah pulang ke rumah atau pulang gimana, langsung nelpon, rindu atau ingin bersama saja. Bahkan dia selalu mencari alasan untuk bisa dekat, bisa bersama kekasihnya. Itu orang yang cinta. Begitu juga kita bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah. Kita selalu mencari alasan, kita selalu mencari jalan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Malam hari kita tahajud, sholat 5 waktu, puasa, baca Al-Quran. Itu dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Rasulullah, sholawat, ikut majelis, ya, cintai zuriyah-zuriyah Nabi, cintai para habaib, para pecintanya Nabi. Cinta Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, itu membuktikan bahwa kita menginginkan lebih mengutamakan posisi kekasih kita daripada posisi yang lainnya. Itu bukti cinta yang sebenarnya. Yang kedua. Yang ketiga, ayyakhtara ala ridha habibi ala ridha ghairi. Dia lebih mengutamakan dia lebih mengutamakan ridho kekasihnya daripada ridho yang lainnya. Dia lebih mengutamakan apa yang disukai oleh kekasihnya daripada yang disukai oleh orang lainnya. Nah, itu. Namun cinta yang sejati ini itu mesti kita usahakan, tidak hanya menunggu. Kita harus usahakan bagaimana bisa tumbuh di dalam diri kita akan cinta tersebut. Nah, tapi ingat, ketika kita mencintai sesuatu,
dan dan kemudian kita tidak dapat cinta baliknya, tidak dapat feedbacknya, tidak ada respon cinta kepada kita kembali, kita jangan sedih. Kita jangan sedih. Tugas kita mencintai. Dicintai itu tugas orang lain, itu tugas yang lainnya. Tugas kita mencintai Allah. Tugas Allah yang mencintai kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mencintai, dicintai bukan urusan kita. Ingat, man asabaka la yukhti'aka wa man akhta'aka la yusibak. Sesuatu yang ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah meleset walaupun bagaimanapun caranya. Namun sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, bagaimanapun caranya tidak akan pernah bersamamu. Ya, harus kuatkan iman untuk bisa menyadari bahwa kita bisa mendapatkan cinta sejati dan kita mencintai dan mendapatkan cinta kembali. Kadang-kadang kita itu sedih, ya betul memang, karena kita manusiawi. Ketika kita mencintai sesuatu, suka sama sesuatu, tapi kita tidak dapat balasannya, kita tidak dicintai. Tapi ingat, Allah itu maha adil, Allah maha baik, dan Allah akan memberikan untuk hambanya itu yang terbaik. Allah akan memberikan untuk hambanya yang terbaik. Jangan kita ngukur dengan kemampuan kita berpikir. Kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak mendapatkannya. Kita cinta kepada misalnya sepasang laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini cinta kepada perempuan atau perempuan cinta kepada laki-laki, tapi dia tidak berjodoh misalnya. Dia tidak berjodoh karena memang sesuatu yang tidak ditakdirkan tidak akan pernah bersama, sesuatu yang ditakdirkan pasti bersama. Ketika tidak dijodohkan, ketika tidak bersamanya, yakinilah bahwa itu adalah yang terbaik. Yakinilah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang di mata kita itu baik menurut kita, mungkin saja di mata kita itu baik, tapi itu buruk sebenarnya untuk kita. Boleh jadi itu buruk di mata kita, pendapat kita itu buruk, tapi ada kebaikan di dalamnya. Kebaikan di dalamnya. Kemudian bagaimana kita mengetahui dan memahami hal tersebut nanti akan kita jelaskan di segmen berikutnya. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu sesuatu yang kita anggap itu buruk bisa jadi itu adalah yang terbaik untuk kita, dan sebaliknya sesuatu yang kita anggap baik bisa jadi itu yang terburuk untuk kita. Karena apa? Karena lemahnya pikiran kita, lemahnya pengetahuan kita. Karena Allah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui dan kamu tidak tahu. Allah maha mengetahui. Apapun yang diberikan oleh Allah, imani dan yakini bahwa itu adalah terbaik untukmu. Karena ilustrasinya seperti ini. Ada orang yang mempunyai 3 pasang sendal atau 3 pasang sepatu. 3 pasang sepatu katakanlah. Dan ukuran sepatunya ini nomor 40 katakanlah, ya. Ukuran kakinya itu nomor 40 sepatunya. Dan orang ini punya 3 pasang sepatu. Ada sepatu yang nomor 35, 40 dan 40 dan 45. 35, 40, 45. Kira-kira orang ini ketika mau pergi, mau pakai sepatu, kira-kira milih yang mana? Memilih yang 40. Kenapa? Karena ini cocok, karena sesuai. Kenapa enggak milih yang
yang 35 nggak cocok, nggak sesuai. Kenapa nggak milih yang 45? Karena nggak sesuai. Walaupun yang 45 lebih baru, ya, walaupun 45 ini lebih baru, walaupun 35 ini lebih baru, walaupun 40 ini lebih jelek, lebih udah lama. Karena memang kullu jadidun lazizun, yang baru itu lezat, yang baru itu enak. Makanya yang baru-baru itu, oh wow, lihatnya itu bagus. Coba kita teliti selama ini, sesuatu yang baru itu pasti kita lihatnya wow, kita lihatnya bagus banget. Tapi kalau sudah lama kelamaan pasti pudar, ya. Seringnya berinteraksi menghilangkan sensasi. Seringnya kita melihat udah biasa saja. Makanya kenapa orang yang punya sepatu ini lebih memilih yang sepatu yang nomor 40? Karena 40 ini adalah cocok, walaupun di matanya lebih baru, lebih bagus nomor 45, lebih bagus dan lebih baik, lebih baru nomor 35. Kenapa harus milih 40? Karena itu sesuai. Kenapa? Dia tahu, orang yang memiliki sepatu tersebut tahu, dan sepatu itu tidak tahu. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Walaupun kita melihat ada orang yang bagus sekali, ada sesuatu yang bagus sekali dipandang mata kita, ada sesuatu yang hebat sekali, keren sekali di mata kita, tapi kita malah ditakdirkan dengan satu ini. Yakinilah, imanlah kepada Allah bahwa itu yang terbaik dan sesuai untuk kita. Bukan Allah memberikan yang tidak sesuai, tapi kita yang tidak memahami dan kita yang tidak tahu tentang dunia ini, tentang alam ini. Teman-teman semuanya dan para pemirsa, ketika ada cinta di dalam hidup dan kehidupan kita, ini mesti kita jaga. Ketika sudah ada cinta, mesti kita jaga. Jangan biarkan cinta tersebut bisa hilang begitu saja. Bagaimana merawat cinta, bagaimana membangun cinta dengan baik dan bagus? Caranya adalah tanamkan iman sebelum cinta. Jangan dahulukan cinta sebelum iman, ya. Tanamkan dulu iman sebelum cinta. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'aluhumur rahman nuwadda. Ketika sesungguhnya orang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, maka Allah yang akan menumbuhkan cinta di dalam hatinya. Kalau kita sepasang suami istri, kalau mau hubungannya awet, kalau mau cintanya hubungannya harmonis terus, cintanya besar terus terhadap pasangannya, maka peliharalah iman di dalam hatinya. Pelihara iman. Ketika ia memelihara iman dirinya, memelihara iman pasangannya, maka cinta Allah yang akan memberinya, sehingga cintanya bisa kekal, sehingga cintanya bisa bagus sampai kapanpun. Jadi yang perlu kita rawat adalah iman dahulu. Jangan utamakan cinta, karena cinta itu mudah pudar. Kalau cinta mudah pudar tanpa didasari dengan iman. Teman-teman semuanya, kenapa harus ada cinta? Kenapa begitu pentingnya kita memahami itu cinta? Karena sering sekali kita itu dibutakan oleh cinta. Apalagi kita yang masih muda, sering sekali dibutakan oleh cinta, sehingga hidup kita hancur tidak jelas hanya oleh cinta yang juga tidak jelas. Karena memang sifatnya cinta itu wa'ainur ridha an kulli aibin kalilah wa 'ainus sukhti tubtul masawiyah. Kalau sudah cinta, apapun pasti baik kepada orang yang dicintainya. Dan kalau sudah benci, tidak suka, apapun pasti buruk. Pasti buruk. Misalnya kita cinta kepada pasangan kita, teman kita. Kalau kita cinta kepada pasangan kita kentut saja dekat orang ramai, pasti kita ketawa, betul? Kentut saja kita bisa ketawa karena ada cinta. Tapi kalau kita nggak cinta, coba orang tuh kentut depan kita, marah kita, kurang ngajar kau ini, mana kau ini? Karena tidak ada cinta, ya.
sesuatu akan terlihat indah ketika didasari dengan cinta, namun sesuatu bisa tampak menyeramkan dan tampak selalu buruk ketika didasari dengan benci tanpa cinta di dalam dirinya. Ini karena itulah betapa pentingnya kita jaga dan selalu jaga cinta di dalam diri kita, terutama menjaga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan hidup kita, masa muda kita untuk memperkuatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan cintanya. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan cintanya. Almar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai di akhirat nanti. Andaikan di masa sekarang ini kita cinta dengan artis ahli maksiat, kita cinta dengan orang ahli dosa, kita nanti akan bersama-sama di neraka nantinya, bersama-sama di azab nantinya. Namun ketika kita ketika kita cinta kepada orang soleh, maka kita juga akan bersamanya. Kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga akan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat nantinya. Oleh karenanya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan cinta, dikuatkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang soleh, sehingga kita bisa dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dicintai, sehingga kita berkaca kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, orang yang alim, orang yang sangat agung, imam kita semua, mengatakan ahabus salihin, saya cinta kepada orang yang soleh walaupun saya tidak bagian daripada mereka. Begitu cintanya Al-Imam Asy-Syafi'i kepada orang-orang soleh, karena Imam Syafi'i ingin bersama orang-orang soleh berada dalam surga, padahal beliau sendiri adalah orang yang sangat soleh, beliau sendiri adalah manusia yang sangat mulia. Mungkin hanya itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, mengenai begitu indahnya hidup dengan cinta. Namun ingat, jangan sampai kita salah kaprah, jangan sampai kita memutuskan semangat hidup kita hanya dengan cinta yang tidak jelas. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai sesuatu apapun, tapi ingat kamu akan pisah dengannya. قد عظمت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Malika Umairah, berasal dari Jambi. Saya permisi izin bertanya, Bang Ustadz. Iya, silakan. Sebagai seorang perempuan yang akan menuju ke jenjang pernikahan, apakah dengan memilih laki-laki yang sifatnya family man atau yang begitu mencintai keluarganya, terutama sangat mencintai ibunya, apakah itu keputusan yang tepat untuk memilihnya sebagai seorang suami? Oke, baik, terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya, bagaimana kita terlalu cinta kepada diri sendiri. Oke. Jadi memang kita itu memang harus mencintai diri kita sendiri, memang harus mencintai diri kita sendiri. Ya, kalau bukan kita mencintai diri kita sendiri, siapa lagi? Ya kan? Namun kadang-kadang kita itu salah kaprah dalam mencintai diri sendiri, ya. Kita mencintai sendiri itu kita harus mencintai zahir dan batinnya diri kita, raga dan jiwa kita. Kita jangan hanya memikirkan raganya saja, tapi jiwa kita juga pikirkan.
Kita bukan hanya mikirkan zaman saat ini saja, kita harus memikirkan juga untuk kedepannya. Kadang-kadang kita mencintai sendiri itu hanya untuk masa sekarang, itu yang salah. Misalnya kita lagi proses belajar ya, lagi sekolah atau lagi kuliah misalnya, karena terlalu cinta kepada diri sendiri, jadi menikmati saja. Ketika diri pengen tidur, ngantuk saja, tidur saja kerjaannya seharian, sehingga tidak sekolah, sehingga tidak kuliah, tidak belajar. Ketika banyak duit, dihambur-hamburkan uangnya, sehingga uang sekolah tidak dibayarkan. Ada juga sampai membohongi orang tua, minta kirim sama orang tua untuk bayar duit sekolah, tahu-taunya hanya untuk berpoya-poya saja. Alasannya mencintai diri sendiri. Itu adalah cinta yang salah kaprah. Ya, mencintai diri sendiri itu adalah cintai, nikmati yang ada dengan rasa syukuri ya. Nikmati dan syukuri yang ada, kemudian tentukan tujuannya. Tentukan tujuan dan kedepannya. Baik saat ini, kemudian baik kedepannya juga. Sehingga tidak merugikan diri kita ya. Cinta dengan diri sendiri bukan berarti memuaskan diri ya. Cinta dengan diri sendiri bukan berarti membuat diri kita puas dengan apa yang kita inginkan, tidak. Tapi mencintai diri sendiri yang bagus adalah mencintai dengan memenuhi keperluannya, kemudian menentukan tujuan diri kita. Ya, jangan sampai kita hanya memikirkan saat ini saja, kita harus juga mikir keperluan diri kita. Apa keperluan diri kita? Diri kita butuh asumsi jasmani, butuh makan, butuh minum. Diri kita juga butuh ilmu, kita juga butuh ilmu, pelajaran di sekolah. Sehingga kedepannya jelas, ada tujuan diri kita. Begitulah mungkin untuk mencintai diri sendiri, jangan salah kaprah. Namun untuk mencintai diri sendiri itu tidak salah ya. Cintai diri sendiri, jangan sampai merugikan diri kita. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Kasangkuda. Saya izin bertanya Bang Ustadz. Iya, silakan. Bagaimana kalau kita terlalu mencintai keluarga, teman atau kekasih, kemudian teman atau kekasih kita itu pergi meninggalkan kita atau sudah meninggal dunia? Iya, betul. Sebagaimana Ustadz jelaskan tadi, bahwa sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita harus mengikhlaskan. Betul. Bagaimana kita harus mensikapi tentang kepergian orang tersebut? Oke, baik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kita mau menikah, katakanlah cinta kepada laki-laki, tapi laki-laki ini sangat terlalu cinta kepada orang tuanya, terlalu cinta kepada keluarganya, sehingga kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk bersamanya. Kadang-kadang kita tidak punya kepuasan untuk bisa bersamanya. Waktu jarang, komunikasi jarang. Namun ingat, ukuran laki-laki yang terbaik diantaranya adalah dia lebih mengutamakan ibunya, lebih mengutamakan orang tuanya, lebih mengutamakan keluarganya. Kenapa? Karena dia di sana merasa bertanggung jawab untuk mencintai keluarganya. Karena begini, andaikan ketika sebelum menikah dia lebih memilih yang bukan mahramnya, lebih memilih dengan perempuan yang bukan mahramnya, perempuan lain daripada orang tuanya, daripada keluarganya, yakinlah bahwa itu laki-laki yang kurang baik. Kenapa? Yang ada, yang harus dia tanggung jawab saja, dia tidak mau bertanggung jawab. Dia lebih mengutamakan hal yang tidak harus dia pertanggungjawabkan. Ya, itu namanya bukan dia cinta, tapi itu hanya keinginan semata saja. Kapan? Ketika penasarannya sudah lepas. Ketika nanti dia sudah sering bersama, dia nanti akan bosan.
maka dia akan mencari yang baru lagi. Ketika yang baru, dia lebih mengutamakan baru lagi dan meninggalkan yang lama. Kenapa? Karena hanya mengutamakan keinginan nafsu saja, tidak tidak mengutamakan cinta yang sebenarnya, tidak mengutamakan tanggung jawabnya. Bukti cinta laki-laki yang sangat bagus adalah ketika dia lebih memilih yang orang tuanya daripada orang yang bukan sepantasnya dia bersamanya. Dia lebih memilih keluarganya, dia lebih memilih orang yang wajib yang dia harus pertanggungjawabkan daripada orang yang tidak mesti dia tanggung jawabkan. Mungkin itu untuk pertanyaan yang kedua. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang, tinggal saya di Talang Duku. Permisi Bang Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita mencintai diri sendiri atau terlalu mencintai diri sendiri? Oke, baik. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang kita cintai atau orang yang kita cintai namun ternyata dia tidak ditakdirkan untuk kita, atau kita sudah bersamanya tapi misalnya kita suami istri, meninggal pasangan kita, meninggal dunia atau pisah, cerai misalnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Memang cara pertama itu adalah kuatkan iman kita, sehingga ketika iman sudah tumbuh maka terwujudlah sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang cara pertama adalah tawakal. Namun tawakal kadang-kadang karena iman kita masih lemah, masih juga sedih. Sedih itu adalah manusiawi. Ingat yang sebelumnya saya sampaikan, man asabaka la yukhti'aka wa man akhta'aka la yusibak. Sesuatu yang ditakdirkan untuk kita bagaimanapun caranya pasti akan dapat, namun sesuatu apapun yang tidak ditakdirkan untuk kita, mau bagaimanapun caranya pasti tidak akan bersama kita. Namun kita harus menyikapinya bagaimana kesedihan-kesedihan yang kita rasakan seperti itu. Pertama, kita harus melihat titik-titik yang baik, ya, titik-titik yang bagus, titik-titik yang poin-poin yang bisa membuat kita senang. Kadang-kadang kita itu yang bikin kita resah, ini ada 10 macam, 9 yang baik, ada 1 yang buruk, yang kita teliti, yang kita lihat, yang kita pikirkan yang buruk ini, sehingga meresahkan dan semuanya itu membuat buruk semuanya jadinya. Ya, ada 10 macam, 1 yang buruk, yang kita pikirkan satunya, sehingga yang 9-nya ikut terasa buruk. Kesalahannya cuma 1, iman kita kurang kuat untuk menerima bahwa ketika kita mencintai sesuatu, ingat sesuatu tersebut akan pisah. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya cuma 1, iman kita kurang kuat, namun semuanya terasa hampa, semuanya terasa buruk untuk kita. Makan tidak enak, padahal masakannya enak. Minum tidak enak, tidur tidak nyenyak, padahal sudah ngantuk. Berjalan tidak tahu arah. Ya, tidak bingung lah, tidak jelas pikiran kita. Kenapa? Dasarnya adalah iman kita masih kurang. Kita harus cari celah di mana baiknya. Kita harus cari celah mana bagusnya. Ada 10 yang buruk, ada 1 yang bagus. Kita pikirkan, kita teliti yang 1 ini, sehingga bisa menenangkan kita, sehingga yang 9 yang buruk ini terasa baik-baik saja. Semua akan baik ketika ada iman di dalam hati kita. Namun semuanya akan jadi buruk ketika iman sudah lari di dalam diri kita. Mungkin hanya itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir perlu kita tahu dan perlu kita sadari bahwa begitu pentingnya ada cinta di dalam diri kita, begitu pentingnya ada cinta yang sedang mencintai kita. Oleh karena itu, kita harus sadari, kita harus jaga, kita harus rawat cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa
ta'ala di dalam hati kita. Karena cinta, yang adanya cinta di dalam hati itu tidak mudah, tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari, hanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sebanyak apapun harta kita, mau seberapa banyak pun uang kita untuk membeli cinta, namun itu tidak akan pernah terbayar, karena cinta sangatlah mahal, hanya bisa didapatkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita semua. Harus kita jaga mulai dari iman di dalam hati kita. Kuatkan iman sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menanamkan cinta untuk kita, sehingga mendapatkan cinta yang sejati dan kita hidup dalam kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat kita bahas. Lebih dan kurang mohon maaf. Namun jangan lupa untuk pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus program Lensa Kolbu di JEK TV pada pukul 8 malam setiap hari Jumat. Saya Muhammad Anwar mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.